kasih kalau Tuhan masih berada diberi kesempatan hidup, kami boleh menjadi saksi itu. Saya mau menjelaskan, kalau kita punya barang yang rusak, itu kalau dijual mesti ada harganya. Barang apapun, bahkan plastik aja, bisa aja harganya. Tapi ada satu, kalau kita punya ikan rusak atau daging rusak, nggak ada yang beli. Siapa yang mau beli daging rusak? Ada. Kita juga manusia. Yang kita itu dari tubuh dan jiwa dan roh. Kalau tubuh kita rusak, siapa yang mau teman sama kita? Atau mau mengambil mantu dalam itu? Ya, di sini kembali Allah kita ada Allah yang hidup, Allah yang punya kasih karunia yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang mengharapkan kita kembali untuk bertobat. Itulah kita sampai di dalam Hosea 1 ayat 2. Tapi Hosea itu di dalamnya Nabi Hosea itu menyelamatkan, kawinnya orang Sundal suruh kawin. Peranakan anak Sundal, karena negeri ini ada banyak yang bersundal. Artinya Sundal itu orang jual diri, orang yang tidak tahu diri. Barang ini adalah saya manusia ciptaan Tuhan. Itu sudah ditulis di dalam Sabda ayat 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia laki dan perempuan. Kita jual diri kita tidak menghormati Tuhan. Kembali lagi di dalam Keluaran 20 ayat 2. Kalau perempuan menjadi sundal jual diri, laki-laki ini juga begitu. Jual diri pada orang Mesir. Makanya itu Tuhan mengirim Musa untuk menyelamatkan orang Israel yang diperbudak menjadi budak orang Israel. Makanya itu kembali. Tuhan itu selalu baik. Tuhan cinta pada umat manusia semua. Makanya dia turunkan Musa, Nabi Musa, seperti Nabi Hosea untuk menyelamatkan Injil, untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan orang yang percaya dan menyelamatkan saya yang belum percaya. Saya percayalah kalau saya mau ambil mantu, terus ini orang Sundal, turunan Sunda, nggak mungkin mau lah. Itu karena sayangnya manusia ke alam kepada manusia, dia menyelamatkan manusia. Yesus sebagai Tuhan. Apa sekarang kita mau percaya Tuhan? Apa kita mau pindah agama lain? Kita harus mencintai dan mencintai Tuhan. Tuhan Allah mencintai saya, manusia. Tuhan Allah mencintai manusia yang sejahat apapun, yang sebodoh apapun, Allah mencintai. Makanya itu bertobatlah. Jangan jadi perempuan Sundal, kembali lagi dia bertobat. Jangan lagi menjadi pengkhianat lagi kepada Tuhan. Itu intinya di dalam kita. Kita ingin mau mendapat keselamatan, kita mau ingin hidup kekekalan. Ya, kita umur di bumi paling lama, paling banyak 100 tahun, tapi nanti apa kita hidup kekekalan bisa masuk neraka nanti. Kalau kita mengkhianati Tuhan, bukan dokter supaya Sundal aja diambil, Rahab pelacur sudah diselamatkan. Bertobatlah. Tidakkah kita bertobat? Kita masuk surga bukan dari hanya percaya dengan kepala. Kita harus bertobat itu dengan perbuatan kita. Kita jangan mau percaya tapi kita mau masuk surga, mau hidup kekekalan, tapi nggak ada pertobatan. Nah itu kembali. Itu di kitab Yoel di Yesus, kita harus bertobat, bertobat, merendahkan diri dengan berpuasa, bertobat sungguh mencari Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan, membalas cintanya Tuhan, bagaimana cintanya Tuhan pada manusia tadi, orang Sundal, orang Rahab pelacur pun diselamatkan. Kita kembali mencintai Tuhan. Kita jangan hidup main-main. Makanya itu kembali saya adalah orang yang rusak. Ya, kita rusak sekali ya, sampai kalau saya rusak ini lebih jahat dari Daud. Makanya di Pekotbah 7 ayat 26 dia bicara apa? Kita jangan main-main sama pelacur. Nanti kita kalau main-main itu kita menjadi lebih pahit daripada maut, lebih pahit dari maut. Ini
Pengkhotbah 7 ayat 26. Tapi kalau orang benar akan dilepaskan dari maut. Kalau Tuhan ini akan lebih pahit dari maut. Tapi di mana kita tahu? Makanya perlu Tuhan. Perlu Tuhan bagaimana kita menghadapi Tuhan. Makanya di Hosea 12 ayat 14, Tuhan itu mengirim utusan nabi-nabi. Nabi-nabi itu adalah utusan Tuhan. Kita harus menghormati nabi-nabi. Kita nggak bisa ketemu Tuhan. Kalau kita belum hidup benar, hidup kudus, kita nggak bisa melihat Tuhan. Mau mendekat sama Tuhan nggak bisa. Itu jadi tulis di dalam Ibrani 12 14, kalau kamu nggak kudus nggak bisa hidup di dalam Tuhan, apalagi mau mimpi masuk surga. Hidup kudus. Kita nggak berusaha sempurna, kita berusaha sempurna. Kita menuntut Tuhan Matius 5 ayat 48, kita harus sempurna. Ya kita mensyukur kalau saya bisa sempurna 60% aja lah. Angka 6 itu mesti bagus. Kalau dulu sekolah itu kalau angka 6 pasti naik. Tapi kalau angka 5 nggak mungkin naik. Ya. Kalau malas belajar angkanya 5, Tuhan biar aku naik. Apa Tuhan suruh nyogok, Tuhan suruh naikkan orang yang nggak mau belajar, mau jadi murid, Tuhan nggak mau belajar, mau minta naik sekolah, nggak bisa. Tapi kalau angka 6, Tuhan pasti naik. Makanya waktu kita masuk menghadapi masalah, saya punya utang 1 miliar. Gara-gara saya ingin kaya, saya pergi Kalimantan, usaha saya dibakar, pergi Riang, saya dikit nyamuk, sampai saya punya utang 1 miliar. Saya minta istri saya perlu kembalikan, kirim uang untuk menyelamatkan rumah saya nggak mau. Dan waktu itu saya harus mesti bayar, untuk bayar bunga aja saya nggak cukup. Ini ada hamba Tuhan juga, saya panggil hamba Tuhan. Terus Allah diadakan pelepasan. Wah, disucikan rumah ini biar laku. Tidak bisa. Jangan jual mahal-mahal. Hah? Jangan jual mahal. Kalau saya jual rumah, suruh murah-murah, nggak perlu Tuhan. Kenapa kalau jual rumah, harga capnya suruh jual, nggak perlu Tuhan, nggak perlu Tuhan, pasti laku. Saya panggil hamba Tuhan lagi yang satunya lagi. Merapi rumah itu. Ada kebanggaan saya lukisan kuda 8. Kita orang Jawa paling seneng dengan kuda 8 loh. Kita itu datang berapi minyak hari itu gambar lepas. Loh, saya nggak anu Pak, saya senang aja lepasan kalau kamu mau. Saya nggak paksa Pak Hari. Saya ingat ada pendeta dari India waktu di persekutuan kita semua di persekutuan. Saya nggak pernah cerita, Pak, bulan ini perkaramu beres. Ya saya aminin aja. Dia nggak bisa tahu kalau saya punya utang. Tapi akhirnya tidak bisa beres. Tapi hamba Tuhan itu dilepaskan. Dan saya karena sering baca firman, saya cerita Pak Anjuk. Kalau kita ada masalah, doain rumah orang. Jangan rumah kita. Tuhan berkati rumah itu, saya berkati rumah itu. Rumah itu waktu itu rumah itu harga berapa orang. Mesti paling enggak 3,5 miliar lah berdua. Ini orang-orang di bawah 3. Hari aja enggak, Tuhan saya kata. Saya enggak rela. Setelah ujian kita lepas, kita singkirkan, nggak tahu diambil siapa, nggak peduli dah. Yang baru akhirnya Tuhan pilih, dan saya doa, nabi Australia di Australia, akhirnya tadi ada orang nawar 3,4. Orangnya manggil saya, oh dia jangan kasih kurang. Saya dulu ya kenal saya, Bu. Saya bangun rumah ya perbohongan sewu-sewu itu saya panggil ini dapur begini berantem, jangan kasih kurang. Mungkinnya laku gitu. Kita mau betul-betul cinta firman itu hidup. Kalau betul-betul kita mau mencintai Tuhan, harus kita harus membalas cinta Tuhan. Bukan kita yang mencintai Tuhan itu, karena Tuhan yang mencintai itu. Kembali kalau sekarang ini saya sehat, di sini sehat, ya toh
Jangan lupa Tuhan. Loh, apa yang kena corona itu coba lihat. Mati aja nggak ada orang dekat. Dibungkus dan orang nggak boleh dekat. Kenapa mati? Kehabisan oksigen. Lah kita menikmati oksigen dari Tuhan. Makanya kita kalau kita dikasih kembalilah bertobat. Ingatlah pada orang yang sakit ini. Iya. Ya. Jangan kita nggak peduli dengan orang lain. Tuhan itu peduli dengan orang surga. Kalau kita ngomong percaya Tuhan, kita peduli. Kita bantu, kita diberkati luar biasa. Kau peduli. Itu kalau kita memang cinta Tuhan, itu 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita seperti kejadian 22. Waktu Abraham berikan anaknya Iskak untuk persembahan, dia berjalan 3 hari untuk memberikan persembahan. Artinya kita harus ada 3 jembatan. Kalau kita mau persembahkan jelas, satu adalah gereja hamba Tuhan di bagian penginjil. Kedua, keluarga. Ketiga, panti asuhan orang musuh kita. Karena di Matius 5:44, kasihlah musuh kita dan berkati dia. Kalau kita belum bisa mengasihi musuh kita, jangan harap kita mau mimpi masuk ke surga hidup di dalam 4 tahun. Sekali lagi, kita mau masuk ke surga Allah bukan dengan percaya menyatakan kata dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Ini yang juga yang perlu kita penting untuk penting. Berapa besar kamu kasih terserah, yang penting adalah bijaksana. Bukan nilaimu, hatimu itu. Tuhan melihat hati kita. Jangan bohong Tuhan kok dibohongi bodoh sekali kalau kita bohong. Tuhan itu maha tahu kita harus memberi itu adalah satu. Di Mazmur 41 ayat 41 sampai 7. Waktu kamu memperhatikan orang lemah, orang sakit, Tuhan akan membalas kamu. Bagaimana usahamu, bisnismu sakit, Tuhan akan menyelamatkan. Karena di Amsal 22 ayat 9, kamu diberkati karena peduli dengan orang miskin. Itulah janji kita. Dari Zakaria 8 ayat 13, Tuhan mati dan dikutuk, diselamatkan untuk menjadi berkat. Abraham juga menjadi berkat. Jadi kita harus melakukan hukum-hukum itu. Jadi ada janji Tuhan, ada hukum Tuhan. Jangan kita menuntut janji Tuhan, tapi perintah Tuhan tidak dilakukan sama dikerjakan. Sekali lagi, jangan bohong. Jadi saya berbuka begitu, saya dengan berpuasa. Saya sudah puasa 3 hari nggak makan dan minum, kita tidak lakukan. Puasa 40 hari kita lakukan. Puasa dan diet saya sudah lakukan semuanya. Itu apa? Untuk keluarga saya supaya bersama-sama, supaya dia hidup benar-benar di dalam. Cintailah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan membalas kita. Tuhan pasti melindungi kita. Itulah kita ini. Jangan tinggalkan, jangan pindah ke berbagai dan bagaimana. Kita bersedia. Tuhan berkati.